negara ini tinggalannya kiai. Yang membesarkan, yang memperjuangkan dengan darah para ulama, orang-orang pesantren. Yang merawat harus orang-orang pesantren. Kalau bukan orang-orang pesantren, nanti kalau ada rusak dan tidak baiknya kita malah protes. Ya saya kok enggak nyaman ya jadi PNS ya. Kiai itu tertawa terbahak-bahak dan kemudian beliau matur, nggih jenengan harus tetap tidak nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abdul Hamid, host Dunia Santri Podcast. Pada kesempatan malam hari ini kita dibersamai oleh Gus Ahmad Samton Masduki. Beliau seorang santri yang kebetulan jadi pegawai negeri. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Sehat Gus? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maaf ya Gus, tengah malam kita mengganggu waktu istirahat jenengan. Oh iya Gus, ini jadi saya teringat jadi ada beberapa orang, bahkan ada beberapa ulama yang dalam tanda kutip kurang nyaman Gus ketika mempunyai profesi sebagai pegawai negeri gitu Gus. Katanya di dalam pegawai negeri itu kan gajinya kan gaji campur Gus, jadi dalam tanda kutip syubhat. Nah terus katanya kalau syubhat itu nanti kan mempengaruhi keberkahan kalau dalam dagingnya itu gimana itu Gus? Mohon pencerahannya Gus. Baik Gus, memang kalau dari sisi tinjauan tasawuf memang kan semuanya dilihat dari hakikat ya. Jadi dilihat mulai dari A sampai Z ini alirannya itu sesuai atau tidak. Pada saat alirannya ada masalah ya maka itu dianggap ada masalah. Jadi sumbernya katakanlah kita rezekinya dari pajak. Ya Gus Hamid sendiri yang PNS kan juga tahu gajinya dari pajak, tapi ketika dipotong pajak kan juga rotok merenggut. Nah, padahal kita punya koridor ma'ukhidha bisyai haya fa haram. Jadi sesuatu yang diambil dengan bahasa keterpaksaan itu ada unsur keharaman ya. Makanya kalau perspektif Abah dulu, Abah Mas Tuki itu pajak itu lebih bermakna urunan masyarakat untuk merawat semua negara. Bukan unsur keterpaksaan. Bukan unsur keterpaksaan, meskipun ya ada keterpaksaan di sana. Nah, maka keterpaksaan itu harus dijawab dengan karya nyata, sehingga masyarakat nanti munculnya bahwa ini adalah keharusan yang secara sukarela harus saya lakukan. Jadi karenanya dipotong pajak pun kan tidak ada masalah, mau waktunya bayar pajak ya kita tidak ada masalah karena kita juga menjadi bagian dari itu. Dan ada kaidah yang sering kita kenal dikenal di pesantren, malayatimul wajib ila bifawa wajib. Jadi proses negara itu tidak akan bisa berdiri tanpa ada pajak. Nah, dari sisi itu kemudian termasuk PNS itu bahwa wajib juga. Iya betul. Nah, termasuk akhirnya kemudian agar kita ini benar-benar ada unsur khidmahnya untuk ummah, itu salah satu koridor yang ditekankan oleh Mas Tuki ya. Itu yang penting kita tidak tafakhur, berbangga-bangga, dan istilahnya memperkaya diri untuk itu. Jadi ya sederhana saja. Jadi bagaimana yang penting kamu bisa ibadah dengan baik, yang penting kamu waktu ngaji ndak harap-harap amplope umat begitu. Jadi saya nggak amplopnya Gus, isinya kalau saya. Nah akhirnya seperti itu. Jadi yang Mas Tuki itu pada saat
halakoh di kantor NU waktu masih di Jalan Darmo, itu pernah sempat ada yang ngeritik seorang kiai dari Tulungagung atau mana itu. Kritik gimana Gus? Ya bilang gini, ya Mas Duki ini enggak konsisten, dia bilang gaji pegawai itu katanya haram, tapi Beliau seorang dia pegawai. PNS. Terus apa mengingatkan, tidak haram tetapi subha. Subhat. Nah, tidak haram tapi paling baik itu subha. Nah, saya juga tidak mengkonsumsi uangnya. Itu yang disampaikan. Nah, itu apa tidak mengkonsumsi hasil PNS-nya itu, gajinya itu juga atas perintah mertuanya Kiai Hamzawi Umar. Oke, Hamzah. Dan Kiai Hamzawi Umar sendiri juga PNS. PNS. Berarti Jadi, memang DNA jenengan itu adalah PNS. Sak mertua, sak orang tua semua PNS. ya, jadi tetapi dulu itu di kantor urusan agama itu ada dua kubu ya. Karena dikejar hukum, untuk bisa menata hukum itu mereka diambil dari para kiai-kiai, ulama-ulama. Tetapi kemudian para kiai-kiai ini tidak mau PNS. Maka kemudian disitulah ada yang bagian nyatet. Makanya disebut naib. Naib itu kan wakil. Oke. Naibul fa'il. Lah, pengganti. Pengganti lah. Naib ini yang PNS. Yang kepala KUA adalah PNS. Oh, ngoten. Nah, ini munculnya yang saya tahu muara munculnya istilah naib. Jadi dia kemudian mewakili kepala KUA untuk melakukan pencatatan dan lain sebagainya. Makanya kemudian di kantor urusan agama dulu ada secara orang hebat-hebat kita, betul. Yang jadi kepala KUA, Mbak Yai Sidik, Mbak Yai Bisri Mustafa, dan banyak lagi lah. Itu dari situ itulah kemudian saat jadi PNS saya juga terus terang resah dengan itu, karena apalagi Lirboyo. Lirboyo itu tidak terlalu suka dengan persis dengan Kudus Gus. Iya, itu rata-rata orang pesantren kan seperti itu, karena melihat dunia birokrasi itu kan ada istilahnya Gus. Kalau di birokrasi itu enggak boleh salah tapi boleh bohong. Enggak boleh salah tapi boleh bohong. Iya. Kalau di politisi, kalau kiai itu enggak boleh bohong tapi boleh salah. Artinya nanti kalau ada kekeliruan bisa diperbaiki. Betul. Nah, yang kita kan enggak, yang penting laporannya Gus. Nah, laporan di atas kertas itulah yang dilihat. Terserah itu nanti aslinya seperti apa. Nah, ini yang kemudian menjadi sedikit kritik keras pesantren. Nah, apa memandangnya itu sebagai kritik agar tantangan kita ini agar tidak seperti itu. Agar kita berintegritas. Agar kita berintegritas. Jadi itu peringatan agar kita berintegritas. Pada saat saya jadi PNS, diminta apa jadi PNS, lah kok terus lulus, lah itu kemudian dipanggil oleh apa? Sekarang sudah PNS, gajinya tidak boleh dimakan, ya dimakan secara hura-hura, jadi lebih banyak berbagi. Kalau ingin makan enak ke rumah saja. Lah kalau saya tidak boleh enak-enak dengan gaji saya, kenapa saya jadi PNS? Nah, kemudian apa bilang negara ini tinggalannya kiai, yang membesarkan, yang memperjuangkan dengan darah para ulama, orang-orang pesantren, yang merawat harus orang-orang pesantren. Kalau bukan orang-orang pesantren, nanti kalau ada rusak dan tidak baiknya kita malah protes. Itu yang menjadi motivasi jenengan untuk semangat menjadi PNS ya guys. Semangat apa enggak ya? Jadi ya itulah yang membuat saya agak nyaman. Sebenarnya berkali-kali saya matur sama Abah, ya dengan Abah yang seperti itu menghidupi kami ini sampai 6 apa 7 Gus?
Bersaudara? Bersembilan. Bersembilan ya Allah. Kan NU. Oh iya. Bintang 9. Jadi bintang semua ya putranya ya. Lah itu apa itu sampai pernah suatu hari putra-putranya itu tidak ada makan. Kita sudah kehabisan beras. Ya Allah. Tidak ada beras dan meskipun beliau memegang gaji PNS-nya, beliau tidak berani ngambil karena itu sudah didhawuhi sama Mbak Yai itu tidak boleh dikonsumsi. Ya Allah. Ya kemudian ngendikan sama putra-putranya, hari ini kamu boleh harus puasa. Kamu harus puasa. Ketika ditanya, saya sudah terlanjur minum. Ya hari ini puasanya boleh minum. Ya Allah. Sampai kemudian nyari-nyari, Ya Allah. ceperan nyari uang untuk bisa mendapatkan. Iya, zaman dulu kan belum ada fasilitator apa itu moderasi beragama. Nggak ada ceperan. Ini tembakan langsung ini. Siap. Siap salah. Jadi kemudian apa ya ngompreng kan juga waktu itu punya keahlian reparasi mobil. Jadi mobil itu direparasi sendiri, beli mobil direparasi dijual. Terima bongkar dan terima pasang juga. Iya. Saya terima bongkar lebih baik. Terima pasang kalau saya. Kemudian reparasi jam dan lain sebagainya ya untuk menghidupi anak-anaknya. Makanya ya kita ini ya biasa makan biasa, dan kesederhanaan itulah yang kemudian membuat kita ini gak ngongso dalam hidup, karena ya tempaan orang tua seperti itu ya makan yang ada, apa yang ada ya isi makan konsumsi itu. Jadi pada saat kantor saya mulai menggerakkan untuk ingin meraih predikat zona integritas bebas korupsi itu, saya secara pribadi nyaman-nyaman aja, ndak ada yang harus kemudian saya harus merubah perilaku karena lah. Sudah perilaku sehari-hari. Ini sudah setel saya ngapain? Terus kita seneng-seneng aja. Terus keresahan tentu terus ada, sampai suatu saat saya sowan ke Mbah Yai Baithawi Muslih, ketua MUI Kota Malang itu, beliau saya matur. Nah, karena beliau juga alumni Kementerian Agama, ya saya kok enggak nyaman ya jadi PNS ya. Kiai itu tertawa terbahak-bahak, dan kemudian beliau matur, nggih jenengan harus tetap tidak nyaman. Kamu harus tetap tidak nyaman, karena bebek itu tidak akan pernah nyaman hidup tinggal bersama ayam meskipun sama-sama unggasnya. Ya harus tetap, kamu tidak boleh berubah perilaku, kamu tetap harus tidak nyaman. Kalau sebagai nyaman identitas. berarti kamu jadi ayam juga. Lah itu identitas kamu menjadi hilang, maka kamu terus tetap tidak nyaman dan memperbaiki apa yang bisa kamu lakukan. Itu juga persis dengan dawuhnya apa pada saat kini lo sudahlah untuk diniati memperbaiki birokrasi semampu kamu. Saya matur, memperbaiki kok cuma satu orang ya tidak mungkin tuh Pak. Saya bilang begitu. Beliau kemudian bilang, lah ya kamu sudah tahu satu orang aja tidak bisa, apalagi kalau tidak ada sama sekali. Maka santri harus ada yang ada di dalam. Harus ada di dalam. Harus ada di dalamnya. Jadi ngontrol, membantu, memberi contoh teladan kepada banyak orang untuk begini loh seharusnya menjadi merawat negara ini begini loh kita harusnya menjadi seorang sosok santri yang dunia itu hanya sekedar masratul akhirat. Masya Allah. jadi kita nyaman, santai dan itu pun yang keresahan saya itu sampai saya waktu itu matur Allah yarham Habib Mundir Al-Musawa. Gimana Bib? Karena waktu itu ada hasil Basul Masail dari salah satu pondok pesantren di Jawa Timur ini, saya tidak mau bilang spesifiknya, itu mengatakan bahwa kumpul dengan koruptor itu haram hukumnya. Waduh, ini man syabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kesimpulannya begitu. Saya matur, saya kopi, saya matur sama Habib Mundir. Gimana Bib, kok ada hasil Basul Masail seperti ini? Sementara PNS itu
itu tadi. Ya. Kalau caranya dawuhnya Pak Mustafa buka pate iso la ilaha illallah karena Iya. taat dengan kertas itu. Disuruh pindah ke sana ya harus nurut ke sana itu. Nah, kita mungkin tidak bisa kita sendiri atau memastikan bahwa orang sekitarnya tidak korup kan tidak bisa. Tetapi kalau menjaga diri kita bisa, memberi contoh kita bisa. Ya. Kemudian Habib Muntir Malmasawa ngendikan, enggak, saya tidak setuju hasil Basul Masail itu. Kamu harus tetap di dalam dan kamu harus dakwah untuk lingkunganmu. Dan itulah yang kemudian menjadikan saya mantap untuk sampai sekarang ya guys. ya sampai sekarang. Masya Allah. Mantap dalam arti ya tetap dengan keresahan itu karena pesannya Yaitu Muslim itu harus tetap resah karena untuk menjaga kesandrian bahwa ini bukan dunia saya, tetapi saya sedang dalam proses berjuang ya kayak pejuang yang berperang itu kan orang Islam itu kan stylenya kan menjaga kehidupan ya, menjaga kehidupan, memanusiakan manusia. Stylenya itu bukan pembunuh, bukan seorang apa istilahnya teroris, tapi pada posisi saat dia berperang dia hanya sekedar menjalankan jihad lillah. Jadi kita ingat Sayyidina Ali pada saat sudah menghunuskan pedang, ternyata musuhnya meludahi. Ketika dia meludahi, Sayyidina Ali pergi. Ketika tanya, loh kamu kok enggak jadi membunuh saya, sudah saya ludahi lah itu. Awalnya saya ingin membunuh karena Allah, tetapi ketika kamu meludahi saya, maka saya emosi, saya khawatir, saya membunuh karena nafsu saya. Artinya itu bentuk keresahan seorang PNS, seorang santri ya keresahan seorang pejuang, seorang yang membunuhnya itu ya lillah. Jadi bukan karena nafsu. Jadi bagaimana kemudian kita merawat negara ini lillah, bukan karena nafsu niku mau Gus. Berarti itu sejalan dengan kata-katanya Gus Baha, satu tanda tangan lebih aula, lebih utama daripada 1000 fatwa gitu ya bahasanya. Dan kita masuk dalam sistem tapi yang walaupun dengan keresahan tapi kita harus menjadi teladan yang baik. Menjadi teladan baik. Dadi yo dikon dadi murid Gus Gus Hamid juga. Ampun. Saya itu teringat Gus. Jadi Mbak Arwani Kudus itu punya amaliyah setiap Jumat itu beliau Jumatan itu dari satu masjid ke masjid yang lain, khususnya di Kabupaten Kudus. Jadi putra angkatnya Mbah Yai Arwani namanya Kiai Mansur itu Allah yarham almarhum, itu beliau pernah tanya, bukan sebagai khotib atau imam Gus, tapi hanya sebagai seorang makmum. Ketika ditanya sama Yai Mansur, Mbah jenengan kan alim, al-mukri, al-lama, mursyid thariqah, kok jenengan masih dalam arti dakwah dari satu masjid ke masjid lain. Nah itu apa motivasinya, pernah ditanya. Jawaban Mbak Arwani, saya sebagai seorang mukri, sebagai seorang yang mengajari Al-Quran, saya mempunyai tanggung jawab dalam arti sosial terhadap bacaan-bacaan imam-imam di masjid di sekitar. Jadi beliau mempunyai walaupun beliau sudah ngajar dari satu murid ke murid lain, tapi tidak terus melepaskan. Beliau punya tanggung jawab untuk merawat, bahkan mengawal, mengetahui secara langsung bagaimana di kampung-kampung, di pelosok-pelosok bacaan-bacaan imamnya, tajwidnya, fasohahnya, gharibnya dan lain sebagainya. Itu Mbak Arwani punya, sampai sekarang dilanjutkan putra-putranya Gus Ulil Albab dan Gus Ulil Nuha itu seperti itu Gus. Termasuk apa ini? Nah itu termasuk menginspirasi bapak saya sampai sekarang. Kalau Jumatan itu sampai naik turun gunung, pernah suatu saat mau ngimami itu kecelakaan, pernah tak tanya kenapa Bah seperti itu. Ya karena punya spirit pengen tabarukan Mbak Arwani. Yang kedua memang pengen ngecek bagaimana kondisi warga di daerah pegunungan dengan masih banyak yang belum sholat. Jadi bapak terkadang ya sedikit banyak ngajari fikih-fikih sederhana Safinatun Najah, bagaimana sholat dan seterusnya. Nah bapak saya yang seorang petani aja punya spirit dakwah yang seperti itu. Makanya saya membawa ruh itu Gus untuk berdakwah seperti jenengan pada kesempatan ini. Bagaimana kita, apalagi saya seorang PNS, saya didanai oleh pemerintah, punya tanggung jawab sosial untuk bagaimana menjaga agama dari
Dari sisi saya sebagai seorang leres. ilmuwan akademik dan santri gitu Gus. Karena enggak solusi kita ingin mengkritik, katakanlah kita mengkritik birokrasi, hanya sekedar kritik. Kalau mereka yang dikritik tidak mau pedulikan, ya tidak akan ada perubahan apapun. Harus masuk sistem. Maka kita harus masuk sistem. Dan di sistem itulah kemudian kita berjuang, kita mewarnai. Bagaimana kita tetap menjaga. Jadi kalau dengan lihat di Instagram saya kadang-kadang ada ngaji jelang pulang. Betul. Itu beberapa kawan-kawan saya ajak ngaji, saya bacakan Kifayatul Adqiya, biar tidak terlalu kedonyan, karena beberapa ada semacam istilah jenengan kan gak pateo birokrasi nemen karena di kampus lebih banyak dunia belajar mengajarnya pada saat, tapi di akademik. Tapi kalau di birokrasi murni kayak saya itu kan beda sedikit, yang kayak gini, PNS itu kalau ndak utang gak keren itu. Jadi semuanya berhutang, dan bahkan ada yang sampai min dan akhirnya kan mempengaruhi kinerja. Dan itu yang kemudian kita coba dampingi mereka, kita sampaikan apa yang kita kejar dari dunia ini. Apa sih, sampai dulu itu ada sampai karena ada istilah kalau pejabat saya harus punya mobil, itu meskipun mobil jelek-jelek new itu beli. Jadi saya kadang-kadang tertawa, tapi ya itulah keindahan dunia. Jadi ini Gus Bah, kalau nggak pengen sengsara nggak usah yang pengen yang aneh-aneh gitu, dinikmati yang ada. Betul. Bahkan suatu saat itu Gus Bah pernah dikasih uang oleh, bahasanya beliau orang miskin, dikasih istrinya suruh beli beras, biar kita tahu tidak boleh sombong dan kita makan dari berasnya orang miskin. Leres. Terus itulah yang kemudian harus kita salah satu orientasi dakwah kita di birokrasi, dan itu kan sangat match dengan zona integritas dan wilayah bebas korupsi itu, membangun bagaimana orang itu sederhana, dan kesederhanaan itu kan juga muncul dalam hadis Nabi yang tuba liman nopo tahajjan wa asbahosian, ada orang yang setiap malam dapat pahala haji, dan setiap pagi dapat pahala nopo berjuang jihad fisabilillah. Di antaranya kan rojulun masturun muta'afifun, itu iyalin qoni'in biqolili minad dunya itu. Jadi yang mempunyai keluarga yang ridho dengan sedikit harta. Dan kan doa Nabi pun kan juga permohonannya kafafan, bukan uang dana harta yang banyak, tetapi kafaf yang cukup. Ya, karena yang perlu kita ingat adalah dunia itu halaluhu hisabun haramu adzabun. Allahu Akbar. Ampun Gus. Kita itu. Nah ini semakin malam semakin berat. Jadi bagaimana kemudian kita menjaga itu? Karena kalau sudah bahasa hisab itu kan tidak ada yang menguntungkan. Ya, kita hanya berharap rahmati welasi pangeran itu aja. Selamat dari hisab. Jadi hisab yasiro yang kita minta itu kan tetap dihisab. Tetap dihisab, artinya kita permohonan lek iso gak ono, tapi kan kita masih taatuban dengan Allah ya dihisab-hisab lah ya Allah, tapi yang yasir begitulah yang kita lakukan. Jadi kita mencoba kepada kawan-kawan semuanya untuk membangun kesederhanaan. Jadi sampai sepeda motor saya itu disembunyikan sama staf saya karena Astrea Grand tua, disembunyikan karena saya tidak mau ganti. Dia bilang, Gus saya ini staf jenengan bawa mobil berangkatnya, jenengan kok pakai sepeda motor jelek. Sebagai kepala saya sebagai kepala-kepalaan Gus. Jenengan kok pakai gitu, saya malu. Tidak usah malu, saya ini tidak ada masalah. Dan ini nyaman buat saya. Sampai suatu saat sepeda motor saya bocor, dan kemudian kebetulan ada staf saya itu sepeda motor saya sudah
pakai sepeda motor saya saja. Nah, ternyata sepeda motor saya tidak dikembalikan sampai sekarang. Enggak, sudah dikembalikan. Ya, Sudah dikembalikan sampai beli lagi karena kebetulan staf saya itu punya mokas itu sepeda motor bekas itu. Ini sepeda motornya enggak saya kembalikan kalau enggak beli baru. Ya akhirnya saya bilang, oke lah saya beli dagangan sampean, syaratnya jangan dibawa ke bank. Ya biar enggak kena itu tadi Gus, pelet. Iya. Jangan dibawa ke bank, utangnya cukup sama sampean, bayarnya kuat saya dan semampu saya. Dan jangan dikasih tempo. Oh ya enggak apa-apa. Ya sudah kalau enggak apa-apa. Oke, jadi itu ya alhamdulillah 1 tahun selesai. Alhamdulillah. Jadi ya Allah akan membantu ketika kita menjaga agama Allah, intan surkumullah yansurkum. Itu ya, kalau kita menolong Allah dalam arti kita menjaga aturan-aturan yang dibuat Allah akan menolong kita itu. Intinya para santri tetap harus boleh untuk masuk sistem menjadi PNS dengan diniati melanjutkan. Saya pikir tidak sekedar boleh, tapi tetap harus ada. Gus. Harus santri yang ada yang mewarnai. Toh Gus Dur juga jadi presiden dan Gus Dur mengajarkan kesederhanaan. Nah, itu Kiai kantong bolong bener ya Gus Dur. Betul. Nggak punya dompet ya Gus. Iya. Jadi aku diceritain Neng Alisa pernah Gus Dur mau ke Jogja itu pinjem uang putrinya. Dalam posisi jadi presiden. Posisi jadi presiden. Iya betul. Ya Allah. Artinya itu harus jadi panutan kita bahwa jabatan itu bukan untuk mengeruk dunia, tapi jabatan untuk membangun khidmah yang lebih besar, cakupan amanah yang lebih besar, media dakwah yang lebih besar lagi buat kita. Oke. Nah, semakin malam ini. Dados semakin jenengan lek dados dokter Gus. Mondok di kantor. Dadi rektor Gus maksud saya. Itu cakupannya akan lebih besar. Jadi menteri nanti ya cakupannya akan lebih besar. Jadi sosok santri saat dia punya hasrat untuk naik jabatan itu hasratnya bukan karena ambisi, sekedar ambisi, tetapi itu tadi meluaskan ladang dakwah dan tetap dengan kesederhanaan yang dia bawa. Berat bos, berat ini ya, semakin malam semakin berat. Oke Gus, mungkin terakhir motivasi Gus untuk para santri-santri. Saya mendapatkan info dari intelijen saya Gus, jenengan itu setiap bulan itu menyisihkan sesuatu yang untuk dibagikan ke tetangga-tetangga. Saya dapat info ini A1 ini Gus. Nah, itu apakah itu gaji PNS jenengan yang jenengan bagikan? Dari siapa ini? Tahu aja jenengan. Loh, saya ini apa ya nggak tahu Gus. Apakah itu gaji jenengan yang PNS itu Gus? Ya saya punya orang tua banyak di samping abah, ada kakak-kakak saya termasuk Mas Niam yang mengajari saya, menempa saya untuk menjadi orang yang begitu itu. Jadi berbagi. Abah itu dulu kalau setiap Ramadan itu masjid-masjid, takmir-takmir yang didatengin untuk dia ngajar ngaji, beliau ngajar ngaji itu mereka memberikan daftar fakir miskin yang harus disantuni dan apa yang menyantuni. Ya Allah. Ya dari itu. Jadi kadang-kadang kalau berseloroh ngene iki lho, lek wong lillah itu kudune sing nyodakoi ngamplopi pendengarnya yang ikut ngaji, bukan yang diamplopi oleh jamaah. Masya Allah. Abot bos. Berat. Lah yang saya lebih kecil. Saya hanya berusaha membantu janda-janda yang ada di sekitar pondok untuk ya sekedarnya lah, belum bisa sebesar yang dilakukan oleh Abah. Jadi tapi itu marwah itu tetap harus dijaga karena untuk memastikan kita ini, katanya saya ingat tulisannya Gus Kausar itu. Jadi orang dipanggil Gus itu untuk mengingatkan bahwa bapakmu bisa ini, kamu bisa apa itu. Jadi
itu tidak malu-maluin lah iya, intinya tidak gitu. malu-maluin kayak Gus Hamid ini kan luar biasa. Mboten kula malu-maluin kula santrine jenengan. Nggih, intinya spirit itu yang perlu kita jaga, tetap berbagi, tetap sederhana, tetap berkhidmah untuk negara, boleh menjadi PNS, diniati untuk melanjutkan perjuangan para kiai-kiai kita gitu nggih. Laras. Oke, terakhir Gus, mungkin ada pesan kesan terhadap teman-teman santri ini di Indonesia, bagaimana spirit dalam belajar, bagaimana spirit dalam berkhidmah untuk Indonesia. Santri itu yang diajar, yang dikaji adalah masalah ilmu batin. Bagaimana kemudian ilmu batin itu menjadi moral utama kita untuk menjadi apa saja. Jadi DPR, jadi Yang santri semuanya, tapi harus dengan tetap menjaga santrinya. Jadi bukan kemudian menjadi mantan santri, tapi tetaplah selamanya dengan santri selamanya, ngaji selamanya, dan tetap menjaga apa yang dipelajari di pesantren, tetapi kemudian jabatan-jabatan yang diraih itu harus menjadi media untuk menyampaikan pesan moral dari Rasulullah Muhammad SAW. Mungkin niku mawon Gus. Terima kasih Gus Samton waktunya, dan mendapatkan banyak sekali ini pencerahan teman-teman. Demikian ngaji atau diskusi kita ya Gus ya pada kesempatan hari ini. Insya Allah kita lanjutkan besok-besok. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Ikuti terus Dunia Santri Podcast yang akan datang. Saya Abdullah Hamid. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.